Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya Aden, Bravo, dan Casablanca? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, semoga puasa kita kali ini lancar ya. Kalian juga tetap sehat, ibu juga sehat, semuanya sehat, dan ini Ramadan kedua ya di pandemi COVID-19. Ramadan tahun lalu juga sudah begini, dan Ramadan sekarang juga begini. Kita udah 1 tahun lebih pembelajaran secara offline ya. Bagaimana komunikasinya? Wow. Komunikasinya jadi komunikasi secara digital. Materi kita kali ini adalah tentang komunikasi sel. Komunikasi. Apa tuh komunikasi? Coba, apa ya komunikasi ya? Arden, Bravo, dan Casablanca, silahkan kalian di kolom komentar apa itu komunikasi. Nah, pernah dong kalian miskom gitu ya, miskomunikasi sesama kalian gitu. Ya, bisa aja karena ada apa gitu, kita salah membaca, salah persepsi, sehingga terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kita salah baca, mungkin yaitu salah satu dinamika dalam pertemanan ya, karena komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah, bagaimana komunikasi dalam sel? Bagaimana sel berkomunikasi? Nih, sel berkomunikasi, coba perhatikan ya gambaran ini. Ini adalah gambaran dari sel neuron. Sel neuron itu adalah sel saraf ya. Dia berkomunikasi dengan berkoneksi itu dengan sinap. Tuh lihat, ini alirannya. Ini juga sama, ini sel saraf juga yang sedang berkonjungsi. Ini seperti ini gambarannya. Dan ini juga salah satu bentuk komunikasi antara sel telur dengan sel sperma. Sel telur menarik hati menurut sel sperma, sehingga sel sperma itu berlomba-lomba untuk mendekati sel telur. Nah, komunikasi sel itu tiada lain adalah chemical signaling antara sel satu dengan sel yang lain. Jadi komunikasi yang dijalankan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Bagaimana komunikasi itu terjadi? Komunikasi itu terjadi karena ada beberapa kategori. Di sini ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah cytoplasmic connection. Jadi adanya koneksi sitoplasmik antar sel. Ya, jadi koneksi sitoplasmik yang terjadi antar sel. Kemudian yang kedua, adanya signal sel dan sel itu saling berkontak. Kemudian adanya perbedaan difusi antar sel, sehingga terjadi proses ini terjadi karena perbedaan gradien konsentrasi. Jadi sehingga ada aliran difusi dari konsentrasi yang tinggi ke rendah, atau begitu sebaliknya yang rendah ke yang tinggi gitu ya. Tergantung mana yang menjadi pelarutnya. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan sel. Ini karena jarak sel yang berjauhan gitu ya. Misalnya ini terjadi pada hormon. Kemudian ini terjadi juga pada sel-sel yang terletak di daerah permukaan atau adjacent cell ya. Kemudian perbedaan ini ya, komunikasi ini terjadi itu karena adanya pergerakan dari ligan, pergerakan fisik dari ligan yang reseptornya itu adalah protein. Nah, reseptor ini itu adalah kontak antara satu molekul dengan molekul yang lain. Jadi ini karena melibatkan fisik ligan, di mana penerimaan ligannya itu adalah protein, dan adanya kontak dari molekul ke molekul yang lain. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, bagaimana pensinyalan? Nah, ini ada secara kontak langsung ya. Kontak langsung ini disebutnya itu kontak ini yang pada sel hewan itu disebut dengan sel
gap junction, ya, disebut dengan gap junction. Kemudian pada tubuhan itu adalah plasmodesmata. Di sini adanya plasma yang saling bertukar, ya. Nih, ini plasma sel. Jadi sitoplasma di sel itu saling bertukar. Gap junction dan plasmodesmata. Kemudian sel-sel recognition. Di sini satu sel itu akan memberikan kontak ke sel yang lain. Nah, ini ada aliran informasi, komunikasinya ini. Ada apa istilahnya tuh, berita yang akan disampaikan, berita yang disampaikan dari satu sel ke sel yang lain untuk menjadi untuk sel yang lain itu melakukan aksi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang secara lokal, ya, ini. Jadi ada yang secara long distance dan ada yang lokal signaling, ya, long distance signaling dan lokal signaling. Untuk yang lokal signaling itu nih adalah disebutnya dengan paracrine signal. Jadi sel itu akan memberikan sekret nih, sekretori, ya, sekret yang nanti akan dialirkan kepada sel yang lain, yang disebut dengan paracrine signal. Kemudian simpatik signal, ini misalnya pada sel saraf, ya, ini neurotransmitter nih. Ini neurotransmitter yang biru ini dia akan memberi, neurotransmitter itu seperti sebuah perintah dari satu sel ke sel yang lain untuk melakukan sesuatu aksi gitu. Ini yang disebut dengan misalnya ini pada sel saraf itu yang namanya sinap, ya, hubungan koneksinya itu yang disebut dengan sinap. Nah, neurotransmitter ini yang merupakan berita atau pesan yang harus disampaikan dari satu sel saraf ke saraf yang lain. Kemudian untuk yang long distance yaitu secara hormonal, ya, ini hormonal signaling. Jadi misalnya hormon endokrin. Misalnya hormon endokrin yang menghasilkan hormon, kemudian dia harus diarahkan ke sel target. Misalnya contohnya adalah kelenjar hipofisa, ya. Kelenjar hipofisa itu menghasilkan hormon-hormon, misalnya hormon progesteron. Nah, sementara hormon progesteron yang dihasilkan oleh hipofisa, dia harus dialirkan ke rahim gitu. Ini kan jaraknya jauh, hipofisa di dekat tengkuk, sementara rahim kan di daerah sekitar perut. Nah, karena suatu perjalanan yang panjang, makanya disebutnya ini adalah long distance signaling. Kemudian long distance diffusion, ya. Ini neurohormon. Jadi yang tadi, ya, neurohormon. Misalnya pada hormon ini. Jadi ini hormon yang merah ini nanti dihantarkan oleh neuron sampai ke sel target atau ke organ target. Nanti dia akan berikatan di targetnya, di sel targetnya untuk memberikan respon. Tapi syaratnya itu ada ini nih, ada kuncinya. Jadi itu ada istilahnya tuh ada suatu permintaan gitu, ya, ada permintaan. Kalau hormon itu harus ada permintaan. Misalnya begini, hormon insulin gitu, ya. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin. Bila mana terjadi, apa yang terjadi? Misalnya kadar gula dalam darah itu meningkat, maka untuk menurunkan kadar gula dalam darah, maka pankreas itu memproduksi insulin. Di sini insulin fungsinya adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi dia itu bekerja pada satu kondisi tertentu gitu, ya, pada kondisi tertentu. Bila jadi tidak berlaku umum. Apakah akan selalu ada insulin? Tidak, ya. Nih kayak misalnya kita nih sekarang nih, kalau lagi bulan puasa nih, ya, kalau lagi bulan puasa nih, habis buka gitu, ya, habis buka itu kan kalian makan es buah, kemudian makan kolak lah, kurma, kemudian makan nasi, itu pasti kadar gula dalam darah itu pasti meningkat.
ya. Pasti meningkat, kadar gula dalam darah meningkat itu pasti kalau melewati ambang batas itu pasti akan terjadi peningkatan hormon insulin. Tapi kalau siang hari, ya kalau siang hari itu kan tidak ada, kita tidak mengkonsumsi sesuatu nih, maka kebalikannya yang bukan insulin gitu ya. Apa coba ya, lawan dari hormon insulin apa ya? Lawan dari hormon insulin apa yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar gula dalam darah? Silakan kalian komen juga di kolom chat ya. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi untuk hormon itu kan diproduksinya di sel-sel endokrin ya. Nih, sel-sel endokrin itu menghasilkan hormon. Kemudian hormon itu akan dijalankan. Nah, dijalankannya apa? Nih, perjalanannya itu melalui pembuluh darah. Di sini pembuluh darah, dia jalan gitu melalui pembuluh darah, kemudian akan ke sel target. Ya, ke sel target. Nah, jadi perjalanan dari endokrin ke sel target itu yang disebut dengan long distance diffusion. Ya, di sini yang menjadi alirannya itu adalah sirkulasi sistemik, bisa pembuluh darah atau pembuluh limf ya untuk hormon. Kemudian untuk yang local diffusion, nih autokrin dan parakrin signal. Jadi ini sel yang membawa komunikasi ya, dia akan mengalirkan di sini, dia akan mengeluarkan, dia akan nempel di sini, nih akan nempel ke reseptor ya. Maka ini yang terjadi itu adalah local diffusion antara sel satu ke sel yang lain yang begitu berdekatan ya. Jadi dari sini ke sini menclok gitu ya, nih ke sini nih menclok, kemudian nanti dia akan ke sini lagi. Jadi dari selalu berurutan dari satu sel ke sel yang lain. Kalau pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan simplas dan apoplas ya. Jadi kalau misalnya kita nyiramin tanaman gitu ya, itu pasti yang teraliri air itu adalah daerah yang sel yang dekat dulu yang kita kasih air gitu. Kemudian dia akan sampai ke seluruh sel, nanti akan akan teraliri oleh air semua. Itu yang disebut dengan local diffusion. Ini kalau pada hewan ya, ini contohnya adalah histamin ya, pada proses inflamasi ya. Jadi ketika ada perlukaan maka ini pada sel yang mengalami kerusakan itu dia akan memproduksi histamin ya, akan mengeluarkan histamin, dan nanti dia akan dialirkan dari sel satu ke sel yang lain. Kemudian ini juga bisa pada interferon ya. Interferon yang ini karena adanya infeksi pada virus gitu ya, infeksi virus. Jadi sel yang terinfeksi virus maka dia akan memberikan aksinya dengan sel itu memproduksi interferon. Ya, ini juga bisa terjadi. Kemudian local diffusion ya, ini juga bisa bersifat electric signal. Electrical signal ini dengan sel neuron itu akan menghasilkan neurotransmitter yang kemudian akan menuju kepada sel target. Ini bisa pada lock, absent and lock, atau ini pada dependent systemic circulation ya. Jadi pada sirkulasi darah itu aliran darah kita itu tidak hanya sekedar membawa darah gitu ya, membawa darah baik darah merah atau darah putih ya, tergantung dari pembuluhnya gitu. Jadi ini sifatnya dari satu sel, dari sel darah merah ke darah yang lain gitu ya, itu ada yang dibawa ya. Ini
yang disebut dengan local diffusion dengan electrical signal memberikan neurotransmitter dari sel neuron ke sel target. Nah, bagaimana penekanan pada sinyal transduksi? Ini adalah pada bab ini kita akan akan melepaskan. Jadi di penekanannya itu sinyal yang dilepaskan dari satu sel dan dibiarkan bebas berdifusi ke sel penerima kedua atau lebih gitu ya. Jadi dari satu sel ke sel yang lain itu silakan gitu. Kemudian komunikasi ini sengaja dimulai, diterima, dan diinterpretasikan untuk meningkatkan koordinasi fisiologi sel dalam organisasi multiseluler, dalam organisme multiseluler. Kemudian peristiwa-peristiwa yang mengikuti penerimaan sinyal bersifat kimiawi, kemudian mengapa dan bagaimana sel tertentu melepaskan sinyal yang diberikan. Ada 3 tahapan dalam pensinyalan secara transduksi ya. Yang pertama itu adalah reception. Ini terjadi di ekstraseluler. Jadi reception itu adanya sinyal dari ekstraseluler dari sebuah sel. Kemudian yang kedua transduksi. Ini sinyal dari luar sel masuk ke dalam sel. Ya, ini bisa tahapannya menjadi multi step atau multi tahapan. Banyak bisa berkembang ini tergantung dari tempatnya di mana. Nanti akan kita kaji lebih jauh. Ya, transduksi. Kemudian yang ketiga, jadi ini bisa bersifat transduksinya di ligan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sel itu akan memberikan respon setelah adanya reseptor, reception, kemudian transduction. Nah, nanti sel yang bersangkutan yang dikomunikasikan itu bagaimana dia responnya. Nah, respon sel ini ya, ini dapat diinisiasi juga dia dengan sel-sel yang lainnya. Ya, bagaimana dia memberikan respon. Oke. Kita lihat gambarannya ya, guys. Jadi di luar sel ini gambarannya itu adalah dalam sebuah sel. Ya, ini dalam sebuah sel. Nah, ini di luar sel. Jadi di sini ada sinyal molekul. Sinyal molekul dia akan masuk nih. Klik gitu ya. Klik gitu ya. Klik di sini misalnya bisa jadi misalnya kalau umat muslim assalamualaikum gitu, waalaikumsalam kata yang ungu tuh, nempel deh. Nah, penempelan ini ya yang ungu ini namanya ungu atau biru ya, ungu kali ya. Ungu ini, ungunya tuh agak kebiru-biruan gitu ya. Nah, ini ungu ini dia yang disebut dengan reseptor. Nah, di sini sinyal molekulnya nempel. Nah, di sini ada pelekatan sinyal molekul dalam reseptor. Kemudian si sinyal molekul ini ya, sinyal molekul ini nanti dia akan jalan titik-titik ini, reseptornya tuh akan ngebuka set gitu ya. Nanti dia plung gitu. Kayak orang masukin celengan tuh. Masukin uang ke celengan gitu ya. Jadi ini tuh kayak mulut celengannya. Garisnya pindah. Nah, jadi plung gitu ya, nanti masuk ke sini. Nah, yang tadinya warnanya coklat berubah nih jadi biru. Ya. Ini yang disebut dengan sinyal molekulnya. Sinyal molekulnya di sini tertransduksi ya. Jadi sinyal transduksi pathway di sini perubahan bentuknya, lihat. Nanti dia akan melalui banyak sekali tahapan. Dia akan melalui banyak sekali tahapan. Yang bulat bisa jadi seperti ini, tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga. Kemudian dia sampai masuk ke dalam sel. Di sini masuk ke dalam sel di intinya ya, inti sel. Nanti inti sel itu dia akan memberikan respon bagaimana aktivasi dari selulernya. Jadi selnya itu harus memberikan respon, nanti responnya itu akan seperti apa. Oke, ada 3 tahapan tadi ya kalau kita gambarkan misalnya seperti ini nih. Nih, jadi ada ion masuk. Ya, ion masuk nih bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini. Jadi antara reseptor dengan sinyal molekul itu pasti seperti kunci dengan gemboknya. Jadi pasti akan sesuai. Jadi kalau misalnya ini kan bulat nih, ini kan seperti ini. Jadi nanti akan sesuai. Ya, akan sesuai. Nanti dia akan berikatan dengan reseptor. Kemudian dia akan masuk ya.
Ini yang disebut dengan ion channel. Kalau yang ini disebutnya dengan G protein. Ya, G protein masuk ya, transduksi. Kemudian nanti dia ini akan akan berubah nih, transduksi yang pertama, ini transduksi yang pertama, transduksi yang kedua, ini transduksi yang ketiga, ini transduksi yang keempat. Misalnya ini transduksi yang pertamanya melalui ion channel, kemudian melalui G protein ya. Kemudian di sini pada transduksi yang kedua, di sini membrannya itu akan permeable, dia akan bisa melewatkan, menghantarkan ion-ion gitu yang harus dihantarkan. Di sini ion-ionnya bisa anion, bisa kation. Kemudian yang ketiga, transduksi yang ketiganya itu nanti dia akan membuat sinyal elektrik ya, membuat sinyal elektrik. Ini pada transduksi yang ketiga. Sinyal elektrik. Kemudian kayaknya ibu akan lebih seneng deh kalau digambar gini. Sebentar ya, kita dibikin laser aja. Nah, gitu biar gampang, biar cakep. Ini akan membentuk sinyal elektrik. Kemudian di sini akan terjadi perbedaan voltase membran. Voltase membran. Akan terjadi perbedaan ya. Jadi di sini sensitif voltase pada proteinnya itu bukan membran ya, jadi pada protein gitu. Kemudian di sini masuk ke dalam, lebih ke dalam lagi pada sel, sehingga selnya itu akan memberikan respon. Nah, respon ini yang akan meningkatkan atau menurunkan fungsi protein. Ya. Jadi bisa juga dia nanti responnya itu apakah dia akan meningkatkan fungsi protein atau menurunkan fungsi protein, tergantung dari jenis komunikasinya di mana dan bagaimana. Ya. Nantilah kita akan kaji, dan kalian juga pasti akan lebih mengkaji lebih dalam. Jadi reception, kemudian di sini transduksi, kemudian di sini respon. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga penganalogian ya. Jadi ada 3 tahapan. Di sini adalah reception. Nih. Misalnya ini kayak bentuk radio gitu ya. Kita mendengarkan suara, ini juga sama. Kita mendengarkan suara, mendengarkan dentuman atau apa gitu kan, ini juga sama, gelombangnya itu adalah ini juga sama seperti komunikasi. Jadi di sini reception ada suara masuk gitu ya, gelombang cahaya juga bisa nih. Kemudian ya bisa suara, bisa cahaya, bisa apalagi ya, misalnya kita merasakan apa gitu ya. Ini nih, ini reception masuk. Nah, kemudian di sini akan menjadi reception masuk, nih masuk ke dalam reseptor ya, reseptor, kemudian ada transduksinya nih, transdusernya, kemudian ini adanya sebuah amplifier, kemudian nanti kita akan memberikan respon. Bisa kita merasa kesemsem, kita bisa merasa silau karena cahaya matahari, atau kita bisa merasakan aduh tiba-tiba gelap gitu ya responnya, atau kita karena lagunya enak ikut berdendang ya. Kemudian ada beberapa variasi sel dalam memberikan respon. Nih. Jadi ini sinyal, kemudian sinyalnya ini akan diterima oleh reseptor, kemudian nanti akan direlay. Ya, direlay. Nah, proses relay dan proses amplifikasi ini adalah bentukan dari yang tadi ya, seperti transduksi. Jadi di sini reception, kemudian ini adalah transduksinya, kemudian di sini adalah respon selnya. Nah, respon selnya ini terdapat perbedaan. Ini ada perbedaan tergantung dari multiple targetnya. Jadi targetnya itu karena targetnya berbeda-beda, maka respon selnya juga akan berbeda. Yang pertama itu akan regulasi dalam metabolic pathway. Jadi bagaimana proses metabolik itu akan terregulasikan. Kemudian yang kedua, regulasi dalam mengekspresikan fungsi gen. Ya, kemudian yang ketiga, perubahan dalam sitoskeleton. Oke, Ibu akan kaji dikit-dikit ya. Misalnya ini regulasi of metabolic pathway. Ini adalah proses metabolisme. Misalnya gini, proses metabolisme itu.
kita di dalam tubuh kan ini akan melahirkan proses metabolisme. Misalnya kita makan gitu, kita memberikan asupan makan gitu ya ketika buka puasa gitu. Maka yang terjadi adalah proses metabolisme tubuhnya itu adalah sistem pencernaan berjalan. Atau adanya oksigen yang kita hirup gitu ya, maka ini nanti oksigennya itu dia akan menjalankan fungsi metabolik ketika masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya, itu yang pemaknaan sederhana dari regulation of metabolic pathway. Jadi adanya proses metabolisme yang dijalankan oleh sel atau organ karena adanya reseptor ya, karena adanya pengaruh dari luar gitu. Kemudian yang kedua, regulasi dari ekspresi gen. Misalnya begini, regulasi ekspresi gen. Kita itu kan misalnya, aduh, ada kerusakan, misalnya ada kerusakan pada, misalnya begini, kita kan sel, ada kerusakan sel, misalnya ada kerusakan sel karena inflamasi atau ada perlukaan gitu ya, ada perlukaan atau apa gitu. Nah, atau kekurangan, mungkin yang akan lebih tepat adalah kita membutuhkan beberapa asam amino untuk proses metabolisme tubuh kita. Nah, proses kita membutuhkan asam amino yang mendukung regulasi pathway. Nah, di sini maka tubuh itu harus memproduksi asam amino. Bagaimana produksi asam amino itu? Melalui proses sintesa protein. Nah, proses sintesa protein ini adalah regulasi of gen expression, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah change in cytoskeleton. Misalnya kita kena cubit gitu, pengaruh dari luar ya, kita kena cubit, maka kita akan gitu kan, sakit gitu ya. Atau ada cowok ganteng atau ada cewek ganteng ketika kita taraweh di masjid gitu. Itu kok ada yang bening-bening. Maaf ya, kalian kan anak muda pastilah mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita pasti secara nggak langsung gitu ya, secara refleks itu mata kita itu akan tertuju padanya. Jadi kita akan melihat gitu. Itu namanya perubahan dalam sitoskeleton. Oke. Perubahan variasi dalam memberikan respon ini ya. Jadi ketika ada ada sinyal gitu ya, ada sinyal masuk ini, kemudian masuk ke dalam sel, kemudian di sini nih kan dalam sel nih, kalau di sini nih kan adalah perubahan ekspresi gen dari DNA ke RNA. Maka kalau yang seperti ini adalah responnya itu begitu lambat ya, begitu lambat. Tetapi kalau misalnya mau yang respon cepat, itu seperti tadi, kita akan perubahan protein fungsi. Jadi misalnya yang sitoskeleton, ada cewek ganteng atau cowok ganteng, kita langsung noleh, itu namanya responnya respon cepat. Kemudian dalam metabolic pathway, misalnya kita minum lagi buka puasa kali pertama tuh kita minum gitu ya, atau kita gitu, pasti seneng banget gitu ya, seger gitu, lega, itu responnya sangat cepat. Itu karena perbedaan atau perubahan fungsi protein, ini responnya sangat cepat. Nah, tadi ngomongin ligan, apa tuh ligan tuh ya, maka kita akan berbicara tentang ligan. Ligan, apa itu ligan? Nah, ligan apa ya ligan ya? Coba kalian chat di kolom komentar apa itu ligan. Dari tadi ya, Ibu udah banyak sekali pertanyaan. Jadi ligan itu apa ya gitu. Ligan, di sini bentuk ligan itu ada dua. Ya, bentuk ligan itu ada dua. Jadi ada yang sifatnya itu lipofilik dan ada yang sifatnya lipofobik. Ya, ini sifatnya ini ada yang di permukaan ya. Nih, yang di permukaan. Kemudian di sini yang di dalam sel. Yang di permukaan, reseptor di permukaan sel itu ada yang sifatnya lipofobik dan lipofilik. Kalau lipofobik berarti dia tidak suka air, kalau lipofilik dia suka air. Jadi di sini akan nempel gitu ya. Nih, tapi kalau yang masuk ke dalam, ini juga sama. Sifatnya juga ada yang lipofil. Ini sifatnya adalah lipofilik. Jadi tidak fobia terhadap air, dia akan masuk. Nih, ya kalau yang ini ke sini nanti, ya.
bagaimana resepsi intraseluler ya? Kalau kita adanya reseptor kemudian masuk ke dalam sel, bagaimana ini yang terjadi ya? Oke, ini salah satu contoh aja ya. Contohnya adalah kortisol. Nih kortisol dia masuk ke dalam. Nih sinyal molekulnya itu bentuknya adalah kortisol. Salah satu contoh. Apa itu kortisol? Nah, yuk, kortisol apa kortisol? Kortisol dia masuk ke sini ya. Ini adalah reseptornya. Kemudian dia akan berikatan membentuk membentuk koneksi reseptor kortisol. Di sini reseptor protein dia akan berikatan dengan kortisol. Kemudian setelah berikatan, kemudian baru dia masuk. Ya, di sini aktivasi reseptor steroid kompleks masuk ke dalam nukleus. Di sini sitoplasma, kemudian di sini nukleusnya. Nah, di dalam nukleus, di sini kortisol ini akan mengaktifasikan gen target. Apa yang terjadi pada gen targetnya? Di sini aktivasi gen target untuk membentuk steroid kompleks. Steroid kompleks yang akan meregulasi gen untuk melakukan proses transkripsi, sehingga di sini akan dilakukan proses transkripsi ya. DNA akan mentranskrip menjadi karena dia double, kemudian ditranskrip di sini mRNA ya, messenger RNA, kemudian nanti ke sitoplasma untuk dibentuk ekspresi gennya nanti seperti apa, akan dibentuk asam aminonya nanti apa. Nah, ini bentukan lainnya. Misalnya adalah hormon ya. Hormonnya di sini contohnya adalah testosteron. Di sini testosteron masuk ke dalam sel. Kemudian di sini akan membentuk kompleks reseptor testosteron. Kemudian di sini akan mengaktifasi DNA menjadi mRNA ya. Kemudian nukleus di sini akan keluar nih. Di luar di sitoplasma menuju ribosom untuk melakukan proses sintesa protein, kemudian nanti akan dibentuk asam amino. Asam amino yang terbentuk dari proses sintesa protein ini yang menjadi protein baru. Nah, bagaimana reception pada ekstraseluler? Ini salah satu contohnya adalah misalnya insulin ya. Ini kalau yang ekstraseluler contohnya adalah insulin. Dan epinefrin. Ini hormon semuanya. Nah, apa yang terjadi? Nih misalnya di sini G protein ya, G protein, ini enzim. Nah, di sini enzim kan untuk mempercepat terjadinya reaksi kan. Nah, di sini sinyal molekulnya nempel nih, truk gitu ya, nempel di sini di reseptor, kemudian nanti G proteinnya juga akan nempel, maka di sini G proteinnya menjadi aktif ya. G proteinnya menjadi aktif, kemudian dia akan berhubungan dengan enzim. Jadi nanti akan terbentuk suatu reaksi. Ini enzimnya sudah aktif. Ya, itu untuk G protein yang berhubungan atau yang berkoneksi dengan reseptor. Kemudian yang kedua, enzim yang berkoneksi atau berhubungan dengan reseptor. Ya, di sini sinyal molekulnya dia akan nempel, yang tadinya inaktif menjadi aktif. Ya. Di sini menjadi enzim katalitiknya itu menjadi aktif. Kemudian yang ketiga itu adalah ion channel. Di sini nih ion-ionnya itu dia akan berikatan dengan reseptor, maka di sini menjadi sinyal molekul yang aktif. Nah, bagaimana G protein berhubungan dengan reseptor? Ini contohnya juga ya. Jadi ada beberapa tahapan gitu. Jadi tahapannya itu nanti akan sangat ya samalah dengan pesan berantai gitu ya. Pesan berantai misalnya dari ibu ke PJ ke kalian, kemudian kalian ke ibu gitu ya. Nanti kalian pasti nanti akan ke ibu. Nanti ibu di akhir ini akan menagih. Di sini fish messenger ya, fish messenger. Ini pesannya dia akan masuk ke sini. Akan berikatan dengan reseptor, kemudian nanti reseptor itu akan melakukan proses relay. Relay itu kayak loading gitu. Ini mau dialirkan kemana? Jadi ibaratnya kalau surat ya.
Surat datang ke sebuah ke sebuah lembaga, misalnya ada surat masuk gitu ya, masuk ke sekolah gitu ya. Ibu akan menganalogikannya sekolah. Surat itu nanti diterima sama TU itu. Sama TU diterima suratnya, kemudian disampaikan ke kepala sekolah. Nanti sama kepala sekolah itu ketika dibaca, kemudian dia akan melakukan disposisi surat. Disposisi surat. Oh, suratnya ini tentang apa? Dari 3 macam surat ternyata berbeda-beda. Yang satu misalnya isinya tentang pelatihan guru. Oh, berarti ini nanti harusnya ke Wakasek kurikulum. Oh, yang satunya lagi tentang perlombaan siswa. Berarti ke Wakasek bagian kesiswaan. Kemudian yang ketiganya perintah untuk SMA itu untuk melakukan vaksinasi untuk warganya, berarti ke humas. Ya, humas sekolah, Wakasek bagian humas. Jadi nanti direlay, ya, didisposisi. Nanti akan melakukan sebuah aksi. Aksinya apa? Nih. Aksinya apa? Jadi yang tadinya inaktif, ya, surat itu yang tadinya tidak berbunyi ini tadinya mau kemana ini? Jadi nanti dijalankan oleh tadi yang kalau misalnya ini tuh surat untuk tentang kurikulum, kasih ke Wakasek kurikulum. Oh, ini tuh surat itu tentang kesiswaan, kasih ke kesiswaan untuk dijalankan perintahnya. Oh, ini surat itu adalah pemberitahuan untuk woro-woro bahwa guru itu harus dilakukan vaksin, maka ini untuk ke bagian humas. Ya, nanti Wakasek kurikulum, kemudian Wakasek kesiswaan, dan Wakasek bagian humas itu akan memberikan respon. Responnya apa? Wakasek kurikulum nanti akan menunjuk guru yang akan ikut pelatihan. Wakasek kesiswaan akan memilih siswa siapa saja yang akan ikut lomba. Kemudian humas itu akan woro-woro di grup PA. Bapak Ibu guru dimohon kehadirannya, ini bla 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 bla, ada surat begini-begini untuk vaksinasi di puskesmas apa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana G-linked reception ini juga ini bentuknya seperti ini. Jadi sinyal binding site itu bisa bentuknya bermacam-macam ya. Ini salah satu analogi saja. Ini juga sama, salah satu analogi aja. Oke, ini lihat. Ini G protein yang kan berikatan, ini G protein, ini GDP-nya. Ini dalam posisi inaktif ya, dia sendiri-sendiri nih berjarak, nggak ada ikatan. You and me, jadi tanpa ikatan, tanpa status, hubungan tanpa status. Nah, kalau yang ini ada ikatan. Ini yang kedua itu adalah ikatan. Apa ikatannya? Di sini ya, G protein dia berikatan dengan sinyal molekul. Kalau yang di sini kan nggak ada sinyal molekul. Lihat. Yang di bawah ini ada sinyal molekul, sehingga ada ikatan antara reseptor yang aktif dengan GDP. Nah, di sini karena adanya sinyal molekul, maka GDP ya tadinya GTP nih ya, GTP ini menjadi GDP. Ya, ini akan mengaktifasikan tuh. Jadi aktif G proteinnya ya. Jadi GTP nih, kemudian dia dapat mengaktifasikan enzim. Baru deh enzimnya itu nanti bekerja untuk sehingga proses enzimatisnya bisa berlangsung. Ini juga sama ya. Kalau inaktif, kalau udah selesai kejadiannya, proses peristiwanya sudah terjadi, udah selesai, maka ini sinyal molekulnya udah dia terlepas, maka di sini akan pisah-pisah lagi. Jadi kembali lagi ke bentuk yang di atas ini. Ya. Ini juga sama tuh. Tuh, ini adanya binding katanya. Ligan binding. Jadi karena adanya ligan binding, maka di sini akan menjadi posisinya itu adalah aktif. Ya, mengaktifasikan GTP. Jadi ini GTP itu akan mengaktifkan G protein. Tapi GTP itu harus ada. Kenapa? Karena adanya ini nih sinyal molekul. Nih, kalau yang ini kan posisinya sudah selesai, maka ini posisinya adalah inaktif kembali. Inaktif kembali.
Oke, ini juga sama ya. Ini delicate receptor protein. Jadi adanya sinyal molekul di sini, sinyalnya masuk dan tadinya off GDP, kemudian dia di sini menjadi GTP ya, kemudian binding aktif menjadi on. Nah, kalau sudah sinyalnya udah selesai, maka di sininya akan inaktif dengan mengeluarkan P. Jadi tadinya nih, jadi menjadi GDP lagi. Ya, dari GTP menjadi GDP lagi, menjadi inaktif kembali. Ini gambarannya. Ya, membran plasma, ini membran plasma, di sini sinyal molekulnya. Ini sinyal ini adalah reseptor proteinnya, dia akan berikatan dengan sinyal molekul. Ya. Di sini akan berikatan dengan bisa GDP ya. Ini ada yang mengaktifkan beta katanya nih. Terus gamma, kemudian alfa. Ya. Nih, kemudian menjadi aktif. Nih. Kalau udah seperti ini aktif, nanti dia akan berikatan, akan menjadi dia berikatan seperti ini, kemudian nanti menjadi aktif begini. Ini bentuk ikatannya ya. Ini bentuk ikatannya. Dia untuk mengaktifasikan reseptornya, jadi akan menjadi GTP. Dari GDP menjadi GTP. Nah, ini seperti ini. Ini aktifnya nih, sisi aktifnya, binding aktifnya. Ini subunitnya beta gamma kompleks. Kemudian kalau yang ini adalah alpha subunit ya. Tuh lihat. Ini sama ini. Setelah aktif di sini ada posisi aktif nih, baik beta gamma kompleks maupun alpha kompleks. Di sini maka akan mengaktifasikan enzim. Nih, aktivasi enzim nanti akan apa? Ini akan menjadi pesannya itu menjadi ke sel targetnya tuh untuk memberikan variasi. Apa nih nanti aksinya dari selnya? Ini beda-beda nanti tergantung dari perintahnya apa. Ya, ini sama ini alpha kompleks ya, itu tuh sama. Nanti kemudian menjadi inaktif. Kemudian ini karena adanya ion channel di sini. Kalau dia di sini sudah aktif, tadinya kan di sini ion channelnya tertutup ya. Nih diaktifasikan oleh beta gamma kompleks. Di sini beta gamma kompleks diaktifkan, di sini nanti GTP-nya menjadi inaktif. Nih, udah dikeluarkan ya, udah selesai prosesnya. Di sini ion K channelnya tertutup kembali dan ini udah menjadi inaktif lagi G proteinnya karena prosesnya sudah selesai. Ini contohnya adalah pada asetilkolin ya, asetilkolin. Kemudian bagaimana protein kinase dan fosfatase. Nih, protein kinase reaksi bolak-balik ya, protein kinase dan protein fosfatase. Jadi protein OH dan ATP menjadi protein, di sini ADP. Kalau begini reaksinya menjadi protein fosfatase. Jadi reaksi bolak-balik. Nanti ini untuk minggu depan. Yang protein kinase dan fosfatase nanti akan kita kaji lebih jauh untuk di minggu depan. Oke, akhirul kalam. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Dan orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke. Nanti untuk diskusinya akan Ibu kirim di esok hari ya, sesuai dengan jamnya. Silakan kalian diskusi dengan menggunakan Gen 21 CS. Akhirul kalam, saya Yun Maryuningsi. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.